Selamat pagi Bapak-bapak yang gading ganteng. Pagi Bu. Iya, bagaimana? Apa kabar? Sehat, luar biasa. Sehat ya. Hari ini saya ingin merefleksikan atau memberikan suatu bahan kepada Bapak-bapak di tempat ini ya. Karena saya lagi mengikuti pendidikan inklusif tingkat mahir. Nah, hari ini juga saya ingin menyampaikan beberapa kegiatan kami atau tugas. Nah, untuk aktivitas 237 asesmen 3 yang mengenai tentang presentasi, umpan balik dan refleksi yang akan saya sampaikan tentang pendidikan inklusif. Ya. Nah, latar belakang pendidikan inklusif ini, Bapak-bapak, saya ingin jelaskan sedikitnya supaya Bapak-bapak yang ada di tempat ini boleh paham. Saya akan jelaskan dengan cara sederhana. Apa sih latar belakang dari pendidikan inklusif? Saya ambil 4. Latar belakangnya yang pertama mengenai HAM. Itu berbicara mengacu pada hak setiap individu atau siswa yang kita ajarin untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas, bebas dari batasan fisik, sosial atau intelektualnya. Latar belakang yang kedua adalah keterbatasan akses sekolah khusus. Secara geografis dan ekonomis, sekolah luar biasa atau SLB ini, apalagi di Kota Medan ini terbatas ya Bapak-bapak ya. Jadi kita harus integrasikan anak berkebutuhan khusus ke sekolah reguler, seperti sekolah kita di SMK Negeri 12 Medan. Ini adalah sekolah reguler. Menjadi solusi agar mereka lebih dekat dengan keluarga dan masyarakat. Yang ketiga adalah landasan filosofis di Indonesia ini, Bapak-bapak. Sistem ini berlandaskan pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu artinya berbeda-beda tetapi satu jua. Nah, walaupun keadaan kita berbeda, anak-anak kita ini berbeda, tetapi ketika mereka masuk ke dalam sekolah reguler, mereka tetap sama untuk menerima pembelajaran itu. Yang keempat adalah menghindari stigma belajar bersama anak-anak yang memiliki tingkat kebutuhan khusus di sekolah reguler. Nah, sekarang di aktivitas ini, aktivitas pembelajaran kami untuk pendidikan inklusif tingkat mahir, Bapak-bapak ya. Kami di sini masuk kepada penelitian. Jadi hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk temuan utama penelitian pendidikan inklusif. Saya akan jelaskan sedikit. Penelitian pendidikan inklusif secara konsisten menunjukkan bahwa lingkungan belajar yang setara bagi semua siswa, termasuk penyandang disabilitas. Jadi Bapak-bapak, ini sekolah kita reguler nih. Nah, kita tidak bisa menutup kemungkinan kepada anak-anak kita yang memiliki disabilitas ya, berbeda dengan teman-temannya yang lain yang ingin masuk ke sekolah kita tidak bisa kita cut ya Bapak-bapak ya, karena itu sudah kita masukkan ke dalam pendidikan inklusif di reguler, termasuk penyandang disabilitas. Untuk apa fungsinya? Untuk penerimaan sosial. Jadi kan karena dia anak berkebutuhan khusus, itu di sekolah reguler kita belajar untuk penerimaan bagaimana keadaan siswa tersebut dan hasil akademiknya. Keberhasilan sistem ini sangat tergantung pada kompetensi pedagogis guru. Jadi pedagogis kita ya. Jadi ini anak kita ini bisa mencapai kompetensinya itu juga berdasarkan kompetensi pedagogis guru juga ya Bapak-bapak ya. Dukungan fasilitas serta kebijakan sekolah yang inklusif. Berikut adalah temuan utama dari berbagai literatur dan studi implementasi pendidikan inklusif. Yang pertama, dia peningkatan keterampilan sosial. Apa sih maksudnya? Interaksi reguler antara siswa reguler yang menurut kita ya normal, gitu ya, dan siswa berkebutuhan khusus atau ABK ini berfungsi untuk mendorong sikap saling menghargai. Jadi di sini fungsinya siswa yang kita bilang normal gitu
ya, ketemu dengan anak kita yang disabilitas, mereka saling menerima ya Bapak-bapak ya, mengurangi stigma dan menumbuhkan empati sejak dini. Nah, kita mau kita didik anak-anak kita ini untuk memiliki rasa empati, penerimaan kepada teman yang mungkin berbeda dengan dirinya ya. Yang kedua adalah kebutuhan pelatihan guru yang masif. Oke ya, tentang pendidikan inklusif ini untuk kita guru-guru ya Bapak-bapak ya masih ya kurang. Jadi saat ini saya berdiri untuk sekalian juga untuk memotivasi Bapak-bapak ya. Jika ada nanti Bapak-bapak menemukan di kelas kita yang menurut Bapak atau kita nanti itu dikatakan anak yang disabilitas ya ABK, kurangnya pelatihan pedagogis untuk pendidikan inklusif ini saya ambil karena apa? Karena kebutuhan pelatihan guru yang masih kurang ya katanya ya, kurangnya pelatihan pedagogis inklusif menjadi kendala utama. Guru membutuhkan keterampilan khusus untuk bisa mengajar atau mendidik anak kita yang di dalam kelas reguler itu terdapat anak yang disabilitas yang berbeda dengan anak-anak yang sering kita ajari di kelas reguler. Oke, yang berikutnya aksesibilitas dan fasilitas. Ya, di sekolah reguler memang sangat kurang untuk fasilitas, aksesibilitasnya untuk menangani siswa-siswa kita yang kalau kita katakan disabilitas. Dukungan kebijakan dan budaya sekolah. Dan yang terakhir dampak sikap guru. Ya terkadang kita ya untuk tahu anak yang slow learning aja Bapak itu sudah dikatakan anak yang disabilitas, slow learning itu. Anak yang lambat untuk menangkap atau menerima pembelajaran itu sudah termasuk kepada anak disabilitas. Jadi kita tidak boleh terlalu sama anak kita yang seperti ini ya. Kita harus memang betul-betul dekat ya. Saya pun juga ada di kelas dulu juga ada ya, tapi terkadang saya marahin gitu. Kenapa ya? Nggak bisa dibandingkan dengan anak yang lain, teman-teman yang lain. Oh ternyata setelah saya pelajari ini dia termasuk ke dalam anak yang disabilitas. Nah, yang berikutnya analisis dan evaluasi bukti penelitian tentang pendidikan inklusif. Ada kita temukan nanti dampak positifnya ketika kita belajar di pendidikan inklusif. Apa sih ya dampak positifnya terhadap siswa? Nah, peningkatan akademik dan sosial. Nah, artinya berbagai studi membuktikan bahwa belajar di kelas reguler meningkatkan kemampuan komunikasi, keterampilan sosial, dan pencapaian akademik siswa berkebutuhan khusus berkat interaksi dengan teman sebaya. Ya, ada juga kita harus bimbing anak-anak yang reguler ini untuk menerima juga anak-anak atau teman-teman yang disabilitas juga ya. Pengurangan stigma itu, kemudian sudah ada dia beberapa ini ya dampak positif, ada kekurangannya juga ya Bapak-bapak ya. Hambatan dan tantangan implementasi. Yang pertama dia kompetensi guru ya, itu salah satu hambatan. Terkadang kan karena kita biasa menangani anak reguler, jadi kalau ada anak kita yang terdapat yang disabilitas ya, jadi ini ya jadi kurang bisa kita menangani anak tersebut. Nah, yang kedua rasio guru pembimbing khusus itu dia Bapak Ibu ya. Yang kedua hambatannya adalah gurunya yang benar-benar ingin menangani anak yang berkebutuhan khusus ini atau disabilitas ini kurang. Untuk itulah pemerintah membuat program pendidikan inklusif ini supaya apa? Supaya anak yang ingin masuk ke sekolah reguler ya, anak yang berkebutuhan khusus di sekolah reguler bisa belajar bersama-sama tanpa apa? Tanpa mereka diasingkan seperti itu ya, Bapak-bapak. Kemudian hambatan yang ketiga adalah fasilitas. Banyak sekolah belum menyediakan sarana
disabilitas. Oke, seandainya kalau ada anak kita yang datang ke sekolah ini yang maaf, ya kan, yang buta, ya kan. Nah, sekolah reguler kan belum memfasilitasi bagaimana dia melihat apa yang kita sampaikan, belum ada ya. Nah, itulah hambatan dan tantangan terhadap pendidikan inklusif ini. Nah, dari semua yang saya sampaikan Bapak-bapak, ada strategi peningkatan dan sosialnya. Itu yang pertama adalah, nah ini yang saya mau sampaikan, mungkin di grup kita juga sudah di-share sama Ibu Wakakurikulum kita tentang pendidikan dasar, pendidikan inklusif tingkat dasar ya. Nanti Bapak-bapak setelah ini ya, setelah dasar kita akan ke lanjut. Pendidikan inklusif tingkat lanjut, dan yang terakhir, nah seperti yang sedang saya ikutin kegiatan ini, yaitu pendidikan inklusif tingkat akhir gitu ya. Baiklah, saya sudah sampaikan Bapak-bapak, semoga ini bermanfaat, bukan hanya sekedar refleksi dari kegiatan pembelajaran saya untuk pendidikan inklusif. Ya, saya ucapkan terima kasih buat waktu dan kesempatannya mendengar. Semoga ini menjadi motivasi bagi bapak-bapak yang sudah mendengar hari ini ya. Oke, kita sama-sama ya menyampaikan satu slogan tentang pendidikan inklusif ini ya. Sama-sama kita ucapkan. Oke, saya hitung 3. Iya, ini ya, bersama kita wujudkan pendidikan inklusif untuk semua anak. Saya hitung sampai 3, sama-sama kita ucapkan. 1, 2, 3, ya. Bersama kita wujudkan pendidikan inklusif untuk